Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Insanti Kayani, NPM saya 2251068. Saya Prodi Akuntansi Reguler 1B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori penawaran. Seperti kita ketahui di sini, pengertiannya itu penawaran adalah banyaknya barang atau kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat di pasar, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Di sini ada beberapa faktor-faktor penentuan penawaran yang penting, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, harga faktor produksi, biaya produksi, tingkat teknologi yang digunakan, jumlah dagang atau penjual, tujuan perusahaan, kebijakan pemerintah. Ada beberapa penjelasan dari faktor-faktor tersebut. Seperti harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Lalu ada harga barang lain. Nah, dari harga barang lain ini, barang-barang substitusi dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Kenaikan permintaan akan mendorong para produsen dalam negeri untuk meningkatkan hasil produksinya, sehingga penawaran meningkat. Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah. Dan sebaliknya seperti itu. Sedangkan untuk barang komplement, dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang berkurang. Lalu di sini ada harga faktor produksi. Dari harga faktor produksi ini kita ketahui seperti kenaikan harga faktor produksi seperti tingkat upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat, atau kenaikan tingkat bunga modal akan menyebabkan perusahaan memproduksi output-nya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap. Kenaikan harga faktor produksi ini juga akan mengurangi laba perusahaan. Selanjutnya ada biaya produksi. Nah, di biaya produksi ini kenaikan harga input sebenarnya menyebabkan kenaikan biaya produksi. Nah, dengan demikian, bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti penawaran itu berkurang. Lalu ada teknologi produksi. Nah, dari teknologi produksi ini kita ketahui yaitu kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Selanjutnya ada jumlah dagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produksi tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Lalu ada ketujuh, yaitu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba, bukan memaksimalkan hasil produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Lalu ada yang terakhir, kebijakan pemerintah. Di kebijakan pemerintah ini, dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Di Indonesia, beras merupakan makanan utama. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi beras impor dan meningkatkan produksi dalam negeri tercapainya swasembada beras menyebabkan para petani menanam padi tertentu memberikan hasil banyak setiap panennya. Kebijakan ini jelas menambah suplai beras dan keperluan impor beras dapat dikurangi. Nah, di hukum penawaran ini dapat kita lihat ada tabel penawaran. Di hukum penawaran ini dapat dijelaskan apabila harga suatu barang meningkat, maka produsen akan berusaha meningkatkan jumlah barang yang dijualnya. Sebaliknya, jika harga turun, maka produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dijual.
Sini dapat kita lihat ada tabel harga barang, kuantitas barang yang diminta atau unit, dan titik korespondensi. Di sini juga ada grafik kurva penawaran. Secara matematis, fungsi penawaran dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di mana QS ini adalah jumlah barang yang ditawarkan, H1 harga barang yang ditawarkan, H2 harga barang lain, B budget atau anggaran, T yaitu teknologi. Di sini ada fungsi penawaran menggunakan asumsi bahwa jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut, sehingga faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran tersebut dianggap tetap, sehingga fungsi penawaran menjadi jumlah barang yang ditawarkan sama dengan F atau Px. Sesuai dengan hukum penawaran, maka fungsi penawaran secara matematis dapat juga ditulis jumlah barang yang ditawarkan sama dengan slope atau lereng kurva penawaran terhadap barang dikali Px. Px ini adalah harga barang ya, ditambah A. A itu jumlah barang yang ditawarkan apabila barang X sama dengan 0. Selanjutnya ada persamaan kurva. Di sini terdapat persamaan kurva penawaran dapat ditentukan apabila dua titik harga dan jumlah barang yang diminta diketahui. Sumbu tegak adalah harga barang P dan di sumbu datar adalah jumlah barang yang diminta. Nah, di sini terdapat ya, kita lihat ada sebuah contoh soal dan jawabannya. Selanjutnya itu ada E, bentuk khusus kurva penawaran. Nah, di kurva penawaran khusus kurva penawaran ini dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang ditentukan dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Di sini ada kurvanya ya. Di sini ada juga dengan F, harga dan penawaran. Dalam hukum penawaran dijelaskan bahwa suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Nah, jadi hukum penawaran pada hakikatnya adalah hipotesis yang menyatakan makin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Lalu ada G, pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Di dalam kenyataan, banyaknya penawaran terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Nah, oleh sebab itu, dalam melakukan analisis mengenai teori penawaran, kita juga perlu melakukan analisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi penawaran, yaitu seperti tadi yang kita baca, harga barang lain. Apabila terjadi kenaikan harga pada barang lain, konsumen akan membeli barang yang mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang terjangkau. Kenaikan permintaan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan produksi dan penawarannya. Nah, di sini ada biaya untuk memperoleh faktor produksi. Yang kenaikan pengeluaran faktor produksi atau biaya produksi akan berakibatkan mengurangi keuntungan suatu perusahaan. Nah, dan di sini ada nomor 3, tujuan-tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan perusahaan yang berbeda dari setiap perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, menimbulkan efek yang berbeda terhadap tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran suatu barang akan berbeda sifatnya bila terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai oleh si perusahaan tadi. Lalu yang terakhir ada tingkat teknologi. Apa itu tingkat teknologi? Di sini ada kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru, sehingga menimbulkan efek yaitu produksi dapat ditambah dengan cepat dan biaya semakin murah. Jadi, kemajuan teknologi dapat menimbulkan kenaikan penawaran. Sampai sinilah teori yang dapat saya sampaikan. Dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.